Halo semuanya, kembali lagi di Bisik Ormawa, bincangan komunikatif dan inspirasi Ormawa FM Sri, podcastnya anak organisasi. Oke, pada kali ini aku Arun Larasati selaku host Bisik Ormawa kita pada hari ini. Oke, sebelum itu aku bakal ngenalin sedikit apa sih itu Bisik Ormawa. Bisik Ormawa sendiri yaitu informasi yang akan diberikan oleh Ormawa FMC yang tentunya jauh lebih menarik. Pada kali ini aku tentunya ditemenin oleh narasumber kita pada hari ini yang gak kalah hebat sama narasumber sebelumnya. Oke, aku ditemani oleh Kak Devi. Mungkin boleh kenalan dulu Kak secara singkat. Halo semua, kenalin aku Devi Diana Putri, mahasiswa akuntansi tahun masuk itu tahun 2022 gitu. Di tahun ini aku diamanahkan sebagai pimpinan umum di organisasi LPM Kinerja. Wah, hebat banget ya. Kak Devi ini udah bisa jadi Ketua Umum LPM Kinerja. Oke, mungkin selamat datang ya Kak di Bisik Ormawa. Oke, selanjutnya mungkin boleh nih Kak, kami tahu dulu kabar Kak Devi ini gimana sih? Alhamdulillah ya, saat ini sehat dan juga semoga kalian untuk Arum juga dan teman-teman yang nonton juga sehat. Alhamdulillah kalau sehat ya Kak. Oke, jadi di sini kami udah nyiapin beberapa pertanyaan yang bakal kami tanya ini buat Kak Devi tentunya. Oke, mungkin langsung aja ke pertanyaan basic dulu kali ya. Kegiatan Kak Devi akhir-akhir ini tuh Kak Devi ini lagi sibuk apa sih? Akhir-akhir ini mungkin aku lagi fokus ngurusin LPM kali ya, pengen ngerampungin broker-broker yang sebelum-sebelumnya itu tunda. Jadi untuk saat ini emang fokus lagi untuk menyelesaikan broker-broker yang belum terlaksana, terkhusus dalam produksi berita. Selain itu nggak ada sih, paling kepentingan pribadi aja gitu sibuknya. Oke, berarti kepentingan Kak Devi ini akhir-akhir ini sudah nyiapin kegiatan-kegiatan KPM yang lagi tertunda ya Kak? Nah, Oke, keren tuh. Oke, selanjutnya mungkin sebelum mulai pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam, aku bakalan tanya nih sejarah singkat mengenai LPM kinerja itu apa sih Kak? Biar teman-teman yang di rumah tuh juga pada nggak bingung gitu. Apa sih LPM itu dan yang lain? Boleh dijelasin? Oke, LPM ya. LPM itu sendiri itu singkatan dari Lembaga Pers Mahasiswa, atau mungkin lebih bisa dipahaminya sebagai wartawan kampus gitu. Nah, kalau kinerja itu sendiri itu akronim dari kreativitas, informasi ekonomi, dan refleksi jalinan aktivitas mahasiswa gitu. Jadi disingkatnya ya LPM kinerja gitu. Tapi pas awal ini kan LPM itu dibentuknya itu pada tanggal 13 Juni 1992 gitu. Pas awal itu namanya itu bukan LPM kinerja gitu. Namanya itu value edit. Namanya itu value edit, itu yang dibentuk oleh para pendahulu kami itu ada Pak Agung Firman Sampurna, ada juga Pak Fatah Arafat, kemudian juga ada beberapa yang lainnya itu yang aktivis kinerja pada masanya gitu. Nah, nama value edit itu kayak disarankan dari rektornya pada masa itu untuk diubah biar menggunakan istilah dari ekonomi mikro gitu. Nah, dengan persetujuan beliau-beliau ini, jadilah disepakati namanya itu menjadi LPM kinerja gitu. Oh, oke. Jadi berarti dulu tuh namanya value edit terus ganti ke LPM kinerja. Berarti LPM ini sendiri berarti kayak meliput berita-berita apa yang lagi ada di FE gitu Iya, ya, Kak? benar. Oke. Kalian boleh cek langsung ya ke website LPM. Buat ngeliat lagi ada isu apa sih di FE ini? Benar. Websitenya kinerja info dan info. Nah, itu jangan lupa diperiksa ya. Oke, tadi kan udah nanya tentang sejarah LPM sendiri nih. Mungkin aku sekarang nanya personal kali ya. Boleh ya Kak tentang Kak Devi ini? Oke, mungkin pengalaman yang paling
berkesan buat Kak Devi selama di LPM ini tuh apa sih Kak? Pengalaman berkesan mungkin kalau dari eksternal mungkin ya, selama menjadi pers mahasiswa gitu, terkhusus itu pas di awal pengurusan, ingat banget ya, di bulan Mei, kami sebagai pers mahasiswa itu mendapatkan kesempatan yang sangat berharga banget gitu untuk bisa ikut menyukseskan gitu acara besar dari Aliansi Jurnalis Indonesia gitu, atau AJI gitu. Acaranya kayak kongres gitu, kongres mereka diadakannya itu selama 5 hari dengan mengundang jurnalis-jurnalis profesional dari media nasional dan juga ada yang dari Asia gitu kan. Nah, di situ kami tuh beruntungnya kayak kongres ini kan terlaksana itu kan selama 5 tahun sekali tuh. Jadi kebetulan banget di tahun ini terlaksana, juga terlaksananya juga di Palembang. Jadi kami punya kesempatan gitu untuk bisa ikut berkontribusi gitu. Nah, karena di Palembang itu jadi dikoordinasi oleh Haji Palembang itu sendiri, yang dalam hal ini ketuanya itu adalah Kak Fajar Wiko. Kak Fajar Wiko juga alumni dari LPM Kinerja gitu. Kak Fajar ini kayak mengajak semua pers mahasiswa di Palembang gitu untuk menyukseskan kongres tersebut kan. Nah, di situ kami sebagai LO, Liaison Officer, situ kita kayak ikut membantu gitu, berinteraksi langsung dengan jurnalis-jurnalis hebat tentunya. Terus juga sharing-sharing pengalaman dari jurnalis itu, ada yang jurnalis dari Papua, ada yang dari Kalimantan, ada yang mereka tuh fokusnya di jurnalis kayak lingkungan, ada yang di kemanusiaannya gitu. Terus juga sempat bertemu dengan orang-orang penting lainnya, kayak waktu itu kita ketemu dan ngobrol singkat dengan produser dari bukan film ya, kayak video Dirty Vote, mungkin kalian tahu. Kalau dari eksternal itu mungkin yang berkesan ya. Kalau internalnya dari LPM itu sendiri, mungkin kalau liputan ya, liputan tuh menurut aku effort banget sebenarnya ya. Iya, seru tuh, apalagi misalkan kegiatannya tuh outdoor, jadi kita harus mencari gitu, ada yang kesini ada yang situ buat ngambil momen yang pas gitu. Belum misalkan kita mau interview dari misalkan ketua pelaksananya, di situ juga kita harus nunggu gitu-gitu sih. Terakhir itu tuh ya kemarin-kemarin ya, kami 1 hari itu 3 liputan loh. Wah, jadi kayak kami walaupun capek ya, nah yang ngeluh-ngeluhnya tuh loh yang bikin ketawa kadang. Nah, aku itu tuh berkesan banget sih. Berarti itu dalam 1 hari itu pindah-pindah tempat ya Kak? Iya, benar. Wah, Tiga keren, liputan itu keren, pindah keren tempat. banget ya. Oke, berarti dari LPM ini tuh ya sebenarnya banyak juga ya kegiatannya dan keren-keren juga. Apalagi tadi yang bertemu jurnalis dari luar itu keren banget itu ngadain kongres. Oke, mungkin selanjutnya aku bakal nanya nih Kak, dari tentunya Kak Devi ini sebelumnya juga ikut organisasi-organisasi lain. Nah, tapi kenapa sih kalau Kak ini lebih berkesan, lebih tertarik buat berada di LPM Kinerja ini sendiri? Aku itu join di LPM Kinerja tuh ingat banget di semester 3. Nah, sebelumnya itu aku udah ikut organisasi jurusan tuh. Udah selesai 1 tahun, terus aku tuh kayak nggak ada kegiatan lagi gitu loh selain kuliah. Terus aku kayak cari-cari info, terus dapet info ada oprek dari LPM Kinerja ini. Jujur tuh, aku tuh nggak tahu LPM Kinerja tuh apa, kayak hah, ada ya organisasi ini gitu. Aku cari tahu, ternyata oh emang fokusnya tuh di bidang jurnalistik gitu. Nah, dari situ tuh aku kayak ke-recall gitu loh, karena pas SMP aku juga pernah eskul jurnalis gitu, di fokusnya tuh di kepenulisan gitu kan. Nah, jadi aku kayak pengen deh nyobain lagi gitu, apalagi aku tuh emang basicnya suka nulis gitu daripada ngomong kayak gini. Terus juga waktu itu lagi pengen bikin blog sendiri gitu, beberapa konten juga udah diupload di blog itu, jadi kayak eh, kayak ini kan ada wadah soal LPM Kinerja, ya udah kenapa nggak join aja gitu di LPM Kinerja. Juga awalnya aku ngambil di divisi editor yang memang fokusnya pada kepenulisan. Oke, berarti Kak Devi ini lebih suka nulis. Makanya Benar. dari itu kayak, oh aku terjun aja nih di sini karena LPM ini cocok banget buat kalian yang suka meliput-liput ataupun nulis di blog-blog kayak gitu. Keren sih. Oke, selanjutnya aku mau nanya seputar LPM nih Kak. Mungkin boleh di spill-spill
tipis gitu proker-proker besar ataupun proker-proker yang ada di LPM kinerja ini sendiri, Kak? Proker besar ya, mungkin yang saat ini sedang berlangsung itu ada yang namanya Katalis Journalistic Fest, di mana itu tuh kayak kompetisi tingkat nasional yang kami buka dengan 3 kategori, itu ada infografis, news anchor, dan artikel opini. Eee, yang membedakan mungkin di tahun ini tuh lebih kami kerucutkan lagi gitu tema-temanya di bidang ekonomi gitu. Selain dari itu mungkin, majalah juga. Nah, Rockers besar yang selanjutnya itu ada juga majalah. Nah, majalah ini, doain aja semoga tahun ini bisa terbit gitu dalam bentuk soft copy, ya soft copy-nya, dan insya Allah kami juga kayak mau menggandeng ormawa-ormawa FE lainnya gitu untuk ikut juga dalam proses penerbitan dari majalah ini. Selebihnya mungkin kayak proker rutin aja sih, yaitu ya produksi berita. Oke, berarti lagi ngadain proker besar yang tingkat nasional tadi ya, Iya, Kak? benar. Oke, keren, siap lagi yang majalah tadi. Semoga bisa cepet ya, Kak, langsung kopinya. Oke, selanjutnya aku mau nanya ke Kak Devi. Kak Devi ini alasan Kak Devi mau jadi ketua umum dari LPM kinerja ini tuh sendiri apa sih, Kak? Penasaran kan ini? Alasan jadi pengen Iya, bisa terinspirasi gitu. sebenarnya tuh nggak ada alasan khusus yang gimana-gimana. Memang diberikan amanah, eh, dan kayak pengen challenge sendiri gitu, kayak udah sejauh mana sih kapabilitas diri ini gitu, jadi kayak why not untuk mengambil kesempatan itu gitu. Terus juga alasannya mungkin kayak ingin meneruskan gitu dari proker-proker grand design yang sudah dirinci oleh para pendahulu kami. Ini ingin tetap melanjutkan nilai dari LPM itu sendiri, karena aku percaya organisasi apapun itu memiliki potensi untuk bisa berkembang dan berkontribusi lebih baik lagi. Oke, berarti alasannya kakak nih biar proker-proker selanjutnya lebih berjalan lagi. Iya. Terus juga diamanahin ya, Kak? Iya, benar. Oke, keren sih. Siapa tahu kalian juga bakal jadi seperti Kak Devi nantinya. Oke, selanjutnya aku bakal tadi kan udah nanyain tentang sejarah, terus tentang Kak Devi juga ini bagaimana tuh. Soalnya aku bakal nanyain tentang logo nih, logo dari LPM itu sendiri tuh apa? Itu kan kayak ada kameranya kan, Iya, Kak, benar. itu. Nah, itu boleh dijelasin secara singkat aja mungkin kali ya tentang logo itu sendiri. Oke, kalau logo ya, jadi kami itu kalau logo, visi misi itu tuh kayak berkelanjutan gitu loh. Emang dari awal kayak diteruskan di setiap kepengurusannya. Tapi yang logo sekarang itu tuh hasil dari perubahan dari logo yang pas awal dibentuk LPM gitu. Jadi cuman ada perubahan satu kali gitu terkait logo. Nah, kalau bisa dilihat itu kan logo kan ada kayak kameranya, ada penanya, terus ada garis kuning, garis biru, sama ada logo unsrinya tuh. Nah, kamera itu sendiri itu kayak melambangkan potret informasi yang cepat, tanggap, dan cermat gitu, tanpa mengubah makna dari eh, hasil foto tersebut gitu. Karena kan kalau gambar tuh bisa menceritakan sebenarnya ya, menceritakan secara jujur gitu. Nah, kami coba untuk memotret kejadian-kejadian atau apapun itu secara nyata gitu, kayak ya ini loh lagi kejadian ini gitu. Kalau dari pena itu lebih kayak pengungkapan sajian informasi dari sisi jurnalistiknya. Jadi selain kita memotret apa itu kejadian yang terjadi, terus juga kita bisa menuliskan atau lebih kayak menyampaikan kebenaran yang ada gitu. Kalau misalkan garis kuning itu kayak ya menandakan bahwa LPM kinerja ini berada di ruang lingkup FE. Kalau garis biru sendiri itu melambangkan kayak sebenarnya kayak harapan gitu, kayak integritas, kreativitas, ketulusan, kayak serta juga kebebasan untuk em, dalam berpikir gitu. Kalau logo Unsri sendiri itu kayak ya
kita semua ya berada di rumah UNSRI gitu. Oke, wah keren banget nih logo dari LPM sendiri itu kayak eh, sangat rinci ya, kayak di setiap logo itu pasti ada maknanya. Oke, selanjutnya mungkin aku bakal nanya lagi ke Kak Devi ini soal agak personal lagi. Mungkin ini kan pada awal-awal ataupun pada saat ngelakuin proker atau apapun itu Kak, pasti itu kan ada bentrok sedikit mungkin ya dengan teman-teman ataupun dengan siapapun itu gitu. Nah, cara Kak Devi untuk buat ngesampingin ego Kak Devi agar semuanya bisa berjalan lancar itu gimana sih Kak? Mengesampingkan ego pribadi ya. Iya, Menurut aku terkait ini tuh kayak persoalan atau fase gitu yang akan dihadapin oleh semua manusia yang memiliki hubungan gitu dengan betul. manusia lainnya. Bukan hanya seorang pemimpin dengan timnya, tapi bisa juga kayak dari orang tua ke anak, dari pertemanan, persahabatan gitu. Itu pasti kita akan mengalami dimana ego kita kuat, ego yang ini juga kuat gitu. Tapi kalau dalam organisasi harus sadar dulu sebelumnya ini tuh bahwa kita kan organisasi banyak kepala nih yang nggak mungkin hanya mengandalkan satu kepala aja gitu, nggak bakal bisa itu tujuan organisasi itu tercapai itu nggak bakal bisa gitu kalau misalkan hanya mendengarkan satu orang saja gitu. Jadi mungkin prioritasnya itu harus ya keputusan bersama gitu. Jadi ketika ingin mengambil sebuah keputusan ya didiskusikan gitu, di saling memberikan pendapat gitu, dilihat POV mana sih yang lebih kuat, POV mana sih yang memberikan gambaran yang lebih jelas gitu. Nah untuk seorang pemimpin pun harus bisa mendengarkan pendapat dari teman-teman yang lain gitu. Jangan egois intinya tuh, jangan egois. Nah, untuk mendengarkan pendapat dari teman-teman yang lain, jangan gengsi juga kalau misalkan pendapat dari teman-teman kamu itu lebih bagus dari pendapat kamu gitu. Jangan gengsi kalau misalkan itu lebih bagus, ya udah kita pakai iya diambil gitu pendapat dari dia, kita kerjain bareng lagi gitu. Jadi jangan egois aja sih, jangan mentingin diri sendiri. Oke, berarti kayak kita harus ngelakuin musyawarah dulu ya Iya, Kak, biar dapat hasil yang Iya. maksimal yang paling bagus. Oke, boleh diterapin buat teman-teman semua juga. Oke, selanjutnya aku mau nanya nih ke Kak Devi. Menurut Kakak nih, seberapa penting sih organisasi ini tuh di perkuliahan kita? Kayak, oh kita tuh apakah penting banget buat perkuliahan kita, kita ini, organisasi tuh. Kira-kira menurut Kakak ini bagaimana? Organisasi atau kuliah gitu kali ya maksudnya. Boleh organisasi atau kuliah ataupun kayak apakah penting? Apakah kita harus ikut organisasi sih di kuliah ini gitu Kak? Itu menurut aku ya, dua hal itu tuh saling melengkapi gitu. Jadi kayak 50-50 kalau menurut aku ya, dimana dua itu juga punya kelebihan dan tantangannya sendiri gitu. Kalau dari kuliah mungkin kita bisa punya knowledge gitu di bidang yang kita fokuskan gitu. Dalam hal ini mungkin akuntansi kali ya. Nah, tapi dari organisasi juga mengajarkan kita juga apa yang tidak dipelajari di ruang kelas gitu. Juga di organisasi kita tuh kayak lebih pengembangan karakternya gitu. Balik lagi sih ke setiap orang gitu, karena ada yang memilih eh, berpikiran bahwa ya akademis itu penting banget, tapi juga kita harus nggak boleh nutup mata gitu bahwa kalau dunia kerja sekarang itu nggak hanya melihat dari akademisnya aja gitu, dilihat juga nih pengalaman kandidat ini tuh udah ada apa aja sih pengalamannya, ngelewatin apa aja gitu. Dari situ kan bisa kebaca nih, oh, orang ini tuh lumayan disiplin, orang ini nih bisa kerja dalam tim, bisa dia punya skill leadershipnya gitu. Nah, jadi menurut aku itu tuh saling melengkapi aja gitu, kita nggak bisa yang kuliah aja gitu kayak apa sih kupu-kupu ya gitu. Iya, betul. Kayak sayang aja gitu, karena kita butuh pengalaman di organisasi juga buat ningkatin value kita gitu. Jadi ketika kita emang udah selesai di sebagai peran mahasiswa ini atau selesai kuliah,
kayak kita tuh udah ada value gitu yang jadi poin Oke. selling nanti di dunia yang lebih kompetitif sih. Oke, berarti harus seimbang ya Kak, Benar, antara seimbang. kuliah dan juga organisasi ini. Oke, mungkin itu tadi buat pertanyaan terakhir dari podcast kita. Tapi sebelum itu, kami nih tentunya para teman-teman bisik dan aku juga mau dengerin closing statement dari Kak Devi sendiri. Kalau dari sisi jurnalisnya ya, cuman mau nyampein kayak kita kan hidup di era digital yang utuh gitu kan, apa-apa tuh ya digital gitu. Sebagai mahasiswa yang semoga kita punya integritas gitu ya, punya intelektual yang tinggi ya, alangkah baiknya kita lebih bijak gitu dalam mengkonsumsi informasi yang bertebaran di sana. Jadi kita harus bisa pilih-pilih nih informasi apa sih yang boleh kita konsumsi gitu. Kayak jangan semua informasi yang bertebaran tuh dimasukin kepala gitu, karena itu ngaruh banget dalam cara berpikir ke depannya menurutku ya. Nah, dari situ juga kalau dari pres mahasiswa ya kita berusaha untuk bukan hanya sebagai konsumen informasi, tapi juga kami eh, berusaha untuk menjadi produsen informasi yang bertanggung jawab gitu. Kalau dari sisi mahasiswanya, mungkin aku mau ngingetin aja lagi gitu. Kita tuh punya titel mahasiswa gitu, yang menurut aku itu tuh adalah hak yang istimewa. Jadi selama kita masih memegang titel itu, jadi gunakan peran mahasiswa itu sebaik-baik mungkin. Kayak kamu bisa cobain apapun itu di luar eh, kapabilitas diri kamu gitu. Jadi kayak cobain hal-hal baru gitu. Misalkan kamu bisa ikut latihan kursus, ataupun misalkan kamu pengen ngembangin leadership kamu gitu, ikut organisasi ini, tapi in a good way gitu. Jadi kayak cobain apapun itu, tapi tetap in a good way-nya. Terus juga kalian itu kayak bisa mm, bisa kayak nyobain apapun. Kalau misal tuh gagal, kayak Iya, it's okay gitu, karena ya. mahasiswa kok gitu. Iya, jadi nah dalam proses menjadi mahasiswa ini cobain apapun itu, kembangin diri. Jadi ketika udah selesai kuliah nanti kita tuh punya persiapan yang matang gitu, bekal eh, yang menjadi nilai utama, nilai jual dari diri kita gitu. Jadi menurut aku em, lakuin apapun itu ya yang bermanfaat untuk diri kamu, karena balik lagi keputusan kamu hari ini itu akan efeknya berantai ke masa depan kamu. Oke, bagus banget ya closing statement dari Kak Devi ini sendiri. Jadi kalau dalam informasi itu harus kita pilah-pilah dulu ya Kak. Jangan asal masukin Iya. segala informasi itu. Dan kita sebagai mahasiswa jangan takut akan hal apapun. Iya. Oke, bagus banget nih. Oke, sebelum itu aku mau ngucapin banyak terima kasih buat Kak Devi yang tentunya udah memberi kita semua informasi yang sangat penting, yang sangat bagus yang bisa kalian tiru nih. Oke, semoga informasi-informasi tadi bisa memberikan insight untuk teman-teman semua yang ada di manapun itu. Oke, thank you ya Kak Devi sekali lagi buat udah datang di Bisik Ormawa pada kali ini. Oke, mungkin sampai situ aja Bisik Ormawa kita pada hari ini. Sampai jumpa di Bisik Ormawa berikutnya yang tentunya nggak kalah menarik. Sampai jumpa.